bisikanmu di antara bayang-bayangmu. Terucap kata cinta yang dulu tersimpan dan tak mau pergi. Sekejap cinta yang terjalin dan menjadi sebuah cerita yang tak mungkin terubah, terlukir di hati dan tak mau pergi. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Coba dengarkanlah sumpahku, janji suci dari hati. Aku cinta kamu. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Yakinkan aku milikmu, aku milikmu. Bukankah tulus suci terpadu terikat erat? Jangan terpisah lagi, waktu kan menguji cinta kita berdua. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Coba dengarkanlah sumpahku dari hati. Aku cinta kamu. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Yakinkan aku milikmu, aku milikmu. Coba dengarkanlah sumpahku dari hati. Aku cinta kamu. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Yakinkan aku milikmu, aku milikmu. Baik pemirsa, sampai lagi bersama kami di Cakrawala ya, dan sudah ada narasumber kita juga di sini, yaitu yang dimana tema kita kali ini adalah memang berkaya lewat SoundCloud. Ini saya pengen tahu yang namanya SoundCloud ini apa. Saya akan perkenalkan dulu. Di sini sudah ada Mas ini ya, Mas Fahmi ya di sini ya. Oh, ketuker. Kalau gitu bisa langsung aja kembali, nanti daripada tidak bisa menjawab. Kalau gitu saya persilakan kembali lagi, dan juga Mas Fahmi dan juga Mas Adit bisa bergabung bersama saya di sini. Iya, jadi pemirsa di kesempatan kali ini di Cakrawala edisi 4 April 2016. Kali ini kita akan membahas mengenai komunitas ya. Terlalu bersemangat nih Mas Adit ya. Tadi habis genjreng-genjreng, di mana Mas Adit langsung saja saya perkenalkan, dia merupakan gitaris juga dan juga merupakan salah satu anggota di komunitas SoundCloud Surabaya. Dan juga ada Mas Fahmi di sini. Mas Fahmi ini merupakan ketua. Mungkin bagi pemirsa yang tidak terlalu paham sekali mengenai ini, sebuah aplikasi ya, sepertinya seperti itu ya. Sebuah aplikasi yang bernama SoundCloud. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas Fahmi. Jadi SoundCloud sendiri kan orang-orang mungkin udah pada tahu kalau SoundCloud itu kan aplikasi di mana kita bisa dengerin
musik, Iya. kita bisa upload, bisa share sama semua orang gitu kan. Tapi kalau SoundCloud Surabaya sendiri ada komunitas user SoundCloud yang ada di Surabaya. Oke, jadi ada wadah untuk para soundclouder apa ya namanya Iya, ya? SoundClouder. Soundclouder gitu ya untuk Surabaya gitu. Ajang berkumpulnya Ajang di sini kumpul. ajang ngejam bareng atau mungkin bisa dijelaskan secara spesifik Mas Fahmi. Jadi SoundCloud Surabaya sendiri banyak banget ya kegiatannya. Jadi tujuan awalnya sih memang mengumpulkan user-usernya untuk dari situ kita bisa kayak jamming, Oke. terus kita bisa kayak charity. Oke, jadi bukan hanya genjreng-genjreng, jamming-jamming gitu, tapi di sini juga ada unsur charity-nya Ada. juga. Harus bisa bermain musik gak sih kalau misalnya untuk masuk di komunitas SoundCloud Surabaya ini? Kalau harus bisa main musik sih mungkin bisa dibilang itu dari yang mau masuk sendiri ya. Mereka tahu diri lah harusnya. Oh gitu. Enggak, Berarti mau nggak Bercanda, mau bercanda, harus bercanda. bisa. Berarti mau nggak mau harus bisa bermain musik ya. Mau nggak mau ya. Minimal seperti Minimal. itu gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai perjalanan dari komunitas SoundCloud Surabaya, kalau di Indonesia ini saya pernah tahu ada yang namanya komunitas SoundCloud Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kalau Surabaya sendiri terbentuknya kapan? Terbentuknya pas 2 tahun yang lalu. Jadi Oke, jadi tanggal 2014. 4 April hari ini Oke, jadi kita ini- ulang tahun. Istilahnya ini ya, ulang tahun yang kedua ya. Ulang tahun kedua untuk komunitas SoundCloud Surabaya. Kalau boleh tahu untuk Mas Adit ini yang dimana di sini sebagai anggota. Mas Adit ini sudah bergabung dan juga dulu awalnya bisa mengenal komunitas SoundCloud Surabaya. Dulu gimana Mas Adit? Dulu 1 tahun yang lalu itu ada event di salah satu kafe gitu. Aku diundang main di sana dari komunitas lain. Oke. Nah di situ ada komunitas SoundCloud itu. Habis itu aku kan juga mainan SoundCloud. Habis itu diajak gabung, ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Boleh Selama nggak 1 tahun bergabung apa saja ya sih yang apa ya istilahnya ya dikerjakan oleh komunitas SoundCloud Surabaya ini Mas Adit? Ada video cover. Oke, jadi ada video cover. Jadi ini bisa dikatakan sudah mulai ini ya istilahnya ya, menyimpang dari aplikasi yang sebenarnya gitu ya. Bener nggak sih kalau gitu? Kalau misalnya mau bikin video kan bisa ke YouTube gitu kan. Iya. Kalau SoundCloud kan yang dimana notabene kita hanya bisa mendengarkan lewat suara saja tanpa ada visual di sini gitu ya kan. Iya. Kalau SoundCloud itu lebih ke audionya sepertinya itu. Ini ternyata juga berkembang lagi. Jadi gimana ini Mas Fahmi? Jadi kita punya project bulanan. Oke, jadi ada istilahnya ini ya, project-project yang... Project bulanan. Oke. Jadi selain kalau diupload ke SoundCloud itu pasti, tapi kita kayak lebih ngasih pembelajaran buat yang lain-lain untuk kalau misalnya jadi artis atau jadi talent itu nggak gampang. Oke. Dan semua video, take video semua kita ambil sendiri, kita editing sendiri. Itu teamworknya di situ. Jadi biar mereka Oke, jadi yang ngerasa digarisbawahi di sini maksudnya video itu nantinya adalah untuk sebagai ini ya, apa ya istilahnya, coachingnya di situ ya. Sebagai proses pembelajarannya di situ. Tapi kalau misalnya dari SoundCloud-nya sendiri ya tanpa mengurangi itu. Videonya adalah bonusnya kalau misalnya nanti sudah terkenal gitu ya. Kan kalau kita lihat ini banyak-banyak sekali ya yang user SoundClouder yang dari Surabaya juga akhirnya sekarang sudah merilis album baru, hit single baru. Kalau dari komunitas ini siapa yang mungkin Mas Fahmi bisa memberikan informasi kepada pemirsa di rumah, user dari SoundCloud dari Surabaya yang mungkin sudah ada albumnya gitu Mas? kalau sudah ada albumnya mungkin sementara masih belum ada. Iya. Cuma ada beberapa yang sudah rilis single. Ada rilis single ya. Salah satunya kalau misalnya pemirsa ini kemarin melihat salah satu ajang talent search di salah satu stasiun swasta, itu juga ada salah satu user SoundClouder Surabaya juga. Kalau lihat di acara Sama juga. talent search Talent juga, di sini saya nggak bisa sebutkan, itu juga ada juga dari user dari SoundCloud Surabaya. Nah kalau dari user dari SoundCloud Surabaya selain charity, selain ngejam bareng nantinya mau dibawa kemana di sini? Ataukah memang hanya dibuat sebagai wadah untuk perkumpulan ngejam bareng terus? Ataukah bakal ada event-event kompetisinya nantinya atau bagaimana Mas Fahmi? Jadi kalau ditarik ke belakang lagi, Hmm. sebelum ulang tahun ini kita udah ngadain beberapa acara. Kayak Oke. lomba gitu kita udah pernah adain, terus charity itu pasti, itu charity setiap 6 bulan sekali kita adain. Oke, jadi setiap 6 bulan sekali itu selalu ada event charity Iya, gitu ya? setiap 6 bulan sekali, terus
Kalau yang lomba itu kita pasti lomba tapi selalu unsur kedaerahan yang kita ambil. Oke, maksudnya gimana? Saya mungkin bisa diberitahu secara detail, maksudnya lomba yang mungkin masih mengusung gitu ya. Tema kedaerahan. Tema-tema kedaerahan itu maksudnya seperti apa? Jadi kayak kita cover lagu daerah dari seluruh Indonesia. Itu program rutinnya. Nah, lomba untuk bentuk rutin. sosialisasinya gimana untuk user-user? Mungkin ini bisa diikuti dari user SoundCloud dari luar Surabaya atau bagaimana? Boleh. Nah, itu untuk bentuk sosialisasi untuk memberikan, wah ini loh, SoundCloud Surabaya punya event yang namanya kompetisi ini, itu diinformasikan di mana biasanya? Kita di Twitter, Instagram, dan kita lebih jalan di 2 sosmed itu sih. Oke, jadi di Twitter dan juga di Instagram ya untuk bentuk komunikasi bersama dengan para user-user SoundCloud yang lainnya juga dan juga para fansnya yang lain. Tapi kalau untuk Mas Adit di sini dulu memang suka dengan yang namanya memang bermain SoundCloud juga ya Mas Adit ya? Iya. Oke, terus selama 1 tahun Mas, selain ngejam bareng mungkin di sini ada ilmu yang mungkin bisa ditarik buat sebagai pembelajaran Mas Adit sendiri, Kalau bagaimana Mas? kalau ilmu dari recording itu, Oke, dulu aku recording ya asal-asalan gitu lah. Habis itu gabung di SoundCloud kan ketemu ada produser juga yang biasa produksi musik. Nah, dari situ aku belajar memproduksi musik yang Oke. baik. Mas Fahmi, kalau kita lihat kan user SoundCloud itu identik yang namanya cover songs gitu ya. Maksudnya sering mengcover lagu-lagu para penyanyi yang mungkin hits gitu ya. Sejauh ini mungkin ada yang mungkin menciptakan sendiri lagunya untuk di-upload di SoundCloud atau bagaimana Mas Fahmi? Sudah ada. Oke. Malah sudah ada yang di radio-radio juga udah ada. Oke, jadi sudah ada ya? Sudah ada. Wow, ini kalau misalnya ini harus pengguna aplikasi operating system untuk iOS atau apa? Ini Android juga bisa? Android bisa. Oke, jadi semua aplikasi ini, maksudnya aplikasi ini berlaku untuk semua operating system yang ada di seluruh smartphone ya, Mas. Wow, luar biasa. Ini kalau dari anak-anak Triples One ada yang ingin tanyakan, ini kan satu aliran ya, bisa dikatakan gitu ya. Boleh Denis? Iya, monggo silakan. Jadi sebenarnya yang pengen aku tanyain ya, pertama tujuan utamanya dari hal ini tuh apa, dari komunitas ini tuh apa, kemudian sejauh apa aplikasi software ini dapat membawa keuntungan untuk kita, maksudnya keuntungan yang bisa didapat tuh apa aja gitu loh. Oke, jadi tujuan dan benefit yang nanti akan ditanyakan dan akan dijawab juga oleh para ketua dan juga anggota dari komunitas SoundCloud pemirsa, tapi nanti akan dijawab setelah jeda pariwara karena kita harus pariwara terlebih dahulu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Cakrawala.